Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh barakah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berzikir, bersolawat dan memperingati hari yang mulia kejadian Isra wal Mi'raj yang ada di bulan Rajab. Semoga berkat perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa yang telah kita lakukan. Semoga berkat di sini aib kita ditutup oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Semoga Allah taala berikan kembali keberkahan yang terakhir karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan yang paling kita harapkan semoga barokah majlis ini menjadi penyebab kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah hidayah wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami hormati dan kami takdimi para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat. Wabil khusus yang kami hormati dan kami takdimi susunan ketakmiran keluarga besar Masjid Baitur Rahmah yang kami hormati dan kami takdimi, dan keluarga besar kepengurusan Majelis Al-Hidayah yang kami hormati dan kami takdimi, seluruh keluarga besar dan Riyadul Hawlah dan seluruh masyarakat yang mendukung terjadinya acara ini. Kita doakan semoga bila semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diberikan sehat walafiat zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena sekarang kita hidup di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Kenapa hadirin bulan Rajab itu jadi bulan yang mulia? Karena pengakuan dari Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan Rajab syahrullah wa sya'ban sahri wa Ramadan syahrul ummati. Beliau kata Nabi, Rajab adalah bulan Allah dan Sya'ban yang akan datang setelah Rajab itu adalah bulanku, kata Nabi Muhammad. Wa Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rajab itu merupakan bulan yang mulia. Kenapa? Karena pada malam itu ada satu malam yang istimewa di mana beliau sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan kekasih dan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan istilah Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj itu apa? Kanjeng Nabi diberangkatkan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina kemudian langit tembus 7 lapis sampai ke surga, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Arsy, sampai ke Kursi, sampai ketemu pangeran murid Nabi di Palestina dari Mekah. Itu perjalanan hanya dialami dalam waktu yang singkat. Dan kejadian Isra Mi'raj itu kejadian yang tidak masuk di akal. Isra Mi'raj itu kejadian yang tidak masuk di akal. Karena kejadian Isra Mi'raj itu bukan untuk diakal-akal, tapi kejadian Isra Mi'raj itu untuk diiman, dipercaya dalam hati.
bagi kita tidak masuk, bagi kita mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini mustahil, tapi kalau Allah Ta'ala tidak terbatas. Allah tidak terbatas dengan waktu, Allah tidak punya waktu, Allah tidak punya tempat. Laisa kamitslihi syai', Allah itu tak sama. Allah itu gak bodoh, makhluk butuh waktu, makhluk butuh tempat. Allah berbeda dengan makhluknya, mukhalafatun lil hawadis. Berbeda dengan makhluk yang diciptakan Allah, maka Allah tak butuh waktu, Allah tak butuh tempat, Allah tidak butuh segala-galanya karena Allah yang menciptakan segala-galanya. Maka tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi kita mustahil, bagi Allah kalau Allah berkehendak pun saya pun apa yang Allah kepingin terjadi. Tidak ada yang mustahil. Ojo heran Nabi Sallallahu kok bisa kanjeng Nabi dari Mekah ke Palestina di langit, padahal dalam pesawat naik apa Nabi Muhammad boleh malam ke Mekah, mosok bisa begitu. Ya Allah, kalau Allah berkehendak semua bisa dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sangat tahunya. Api itu sifatnya adalah membakar. Tapi kalau Allah berkehendak, api walaupun panas bisa tidak membakar. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dibakar dalam api. Ada riwayat mengatakan 1 minggu, ada riwayat mengatakan 1 bulan, ada riwayat mengatakan 40 hari. Apinya Nabi Ibrahim tidak padam dan Nabi Ibrahim diikat ada di tempat api dan tidak terbakar. Mosok dapat percaya kafir karena ceritanya dalam kitab suci Al-Qur'an. Nabi Yunus alaihi salam dimana Nabi Yunus dimakan ikan paus. Kalau bahasa Al-Qur'annya Dannun, ikan yang disebut oleh Allah Ta'ala itu Dannun, ikan yang seperti huruf Nun. Nun itu kan bengkok, ada ketikin Nun. Itu perutnya ikan yang memakan Nabi Yunus kata Allah dalam Al-Quran. Dan Nun perutnya besar, artinya ikan yang besar, perutnya sangat besar, dan Nabi Yunus dimakan. Wa nada fi dhulumat, kata Allah Ta'ala, Yunus memanggil aku Allah di dalam beberapa kegelapan. Kegelapan pertama kegelapan malam, kegelapan yang kedua adalah gelapnya dasar laut, kegelapan yang ketiga adalah gelapnya perut ikan. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Muslim bin Tahir beliau menjelaskan bahkan ikan yang memakan Nabi Yunus alaihi salam dimakan sama ikan lagi. Bisa sampai bayangkan di mana Nabi Yunus? Di dasar laut. Gak makan, gak ngombe, tidak makan, tidak minum, tak tegar, tak enak. Kita mau gak lapar, gak haus, gak lapar. Hidup dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Gak mati Nabi Yunus dimakan ikan. Kalau Allah berkehendak kun fayakun, walaupun dimakan ikan, walaupun tidak makan dan tidak minum, Nabi Yunus tidak mati karena berkehendak Allah. Pangeran itu adalah mustahil. Apalagi contohnya Nabi Isa. Mana Pak orang mati bisa hidup? Tidak ada. Tapi di zaman Nabi Isa alaihissalam yang mati disentuh oleh Nabi Isa hidup. Allah cerita dalam Al-Quran, burung yang sudah mati dipegang oleh Nabi Isa hidup. Besi yang melukai kalau menyentuh badan Nabi Daud alaihissalam bengkok. Bukan cuma itu, bahkan gunung-gunung akan bergoyang ketika Nabi Daud membaca kitab Zabur. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya jibalu qawmihi ma'ahu wa ta'alanna lahu bihadid. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wahai gunung bergoyang mengikuti irama bacaan Nabi Daud alaihissalam. Bahkan besi bisa lunak di tangan Nabi Daud alaihissalam. Rasulullah baru sakti tusuk ambil besi model Pak Nabi Daud tidak bisa, bengkok, lemes, besinya itu lemes kalau itu Nabi Daud. Bahkan Nabi Daud kalau pegang besi sing atas dicekel betul dikit, bukan cuma hancur besinya,
bisa bengkok. Bahkan Nabi yang pertama kali bisa buat baju perang itu Nabi Daud alaihissalam. Binatang tak bisa bicara Allah, tapi Allah berikan kemampuan Nabi Sulaiman mampu berbicara dengan binatang. Laut tidak bisa dibelah, tapi Allah berikan kemampuan kepada Nabi Musa, laut bisa dibelah. Sigar, laut itu sigar. Kalau di sigar itu tapi kalau Allah mau bisa. Binatang yang harusnya keluar dengan cara kawin, ternyata Allah Ta'ala tunjukkan ontanya Nabi Soleh keluar dari batu. Tidak punya bapak, tidak punya ibu. Bahkan ularnya Nabi Musa keluar dari tungkat. Itu kalau betul nih, kalau tungkat kok bisa ada binatang lahir tanpa betina, tanpa pejantan yang kawin, tidak melalui telur, kok tungkat jadi ulang. Allah cerita bisa. Loh, kalau Allah kan kayak gini, kalau sih jangan bisa, saudara. Itu mustahil bagi kita makhluk. Tapi kalau pangeran, tidak ada mustahil. Matahari yang harus terbit dari timur, yang harusnya tenggelam ada di sebelah barat, Allah kalau mau akan dibalik. Bahkan ciri-ciri kiamat, matahari yang terbit dari barat, tenggelam di timur, dan bulan dibelah oleh Nabi Muhammad SAW. Matahari diikuti dengan dimati manjat. Matahari diikuti dengan dimati manjat matahari. Ketika menunggu Imam Ali bin Abi Thalib akan melaksanakan sholat subuh yang terlambat, ditahan malaikat Jibril menahan matahari, ditutup dari Imam. Kok bisa matahari dipaus bisa dengan dari Imam? Allah kalau sudah berkehendak dari mustahil. Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah, Nabi Adam muncul di dunia tanpa seorang ayah dan ibu. Ibu Hawa muncul dari tulang rusuk Nabi Adam. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Bahkan kucing, anak tahu kucing, sama orang kucing itu tidak najis. Kalau anjing itu najis, tapi bulunya kucing sebagaimana Syafi'i mengatakan kalau banyak itu hukumnya najis. Benar harus hati-hati. Sampai tak kucing itu munculnya dari mana? Kucing itu munculnya di dunia, tidak punya bapak, tidak punya ibu, moro-moro anak, tekan di tukang beli makan. Loh, masa bukan ada sampai itu Rasulullah SAW itu bercerita waktu kapalnya Nabi Nuh alaihissalam, ini kapalnya Nabi Nuh alaihissalam, waktu itu ada 80 orang dan Nabi Nuh alaihissalam mengambil binatang secara berpasang-pasang. Ternyata di antara binatang yang ada di dalam kapal yaitu adalah al-tibusu, yaitu adalah tikus. Tikus itu mulai mengemis memang merusak. Tutup meter sampean sedih gerogoti. Walaupun kapalnya Nabi Nuh digerogoti oleh tikus. Makanya tikus itu sunnah untuk dibunuh. Tidak boleh untuk dibasuh, jusok. Ya, seperti dipangan jusok. Sebagai usul soal basuh tikus, basuh kodok, jusok yang boleh dipangan. Tapi kalau dibunuh dia tidak apa-apa, sunnah ular, tikus kalau membahayakan, boleh itu dibunuh, tidak apa-apa dipakai. Ternyata tikus itu merusak di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya para masyarakat khawatir, itu dia terus mau tikus itu kalau binatang, akhirnya kami tolong karena kapalnya Nabi Nuh ini waktu melawan ombak setinggi 5 meter, 10 meter, 12 meter atau setinggi 500 meter menghadapi badai yang seluruh dunia tenggelam. Pirang kilo itu ombaknya. Bahkan gunung yang paling tinggi di dunia tenggelam. Kurang apa tuh? Tidak bisa. Akhirnya masyarakat matur sama Nabi Nuh. Ini bahaya wahai Nabi Nuh, tikus segera dicerno, kapal itu Allah mati ke dalam ini. Apa kata Nabi Nuh? Biar saya doa sama Allah. Nabi Nuh doa ketika itu macan yang ada di kapalnya Nabi Nuh asaba alaihi humma, dikasih penyakit pilek, gerges, lalu wahing. Maaf Ustaz. Akhir macan mau wahing. Bahasa Jawa wahing apa? Bersih. Bahasa Indonesia wahing. Ya al-wahimu, wahing simpul itu. Ternyata misalnya kan wahing ini umbel warna hijau kuning macam-macam. Tapi ini kubur macan wahing. Ketika wahing fatosan
Fakharaja keluar. Ternyata keluar dari hidungnya macan bukan uber tapi kucing. Jadi kucing itu dari ubernya kan? Siapa sih ngomong dengan Nabi Muhammad SAW? Mereka hadis ini, mereka percaya ngomong kopi ya, bisa dipertanggungjawabkan. Artinya begini, semua yang saya sampaikan, Allah itu ada mustahil. Lalu Allah singkar, tidak ada mustahil. Mustahil itu saya Pak, sama sampai itu mustahil. Gak bisa kita mau ke kapan, melek mana gandum itu udah di stop. Tapi untuk kelakar bisa. Kita moro-moro murid mau mati, yang bisa. Tapi Allah kepengen, Allah itu bisa. Kalau Allah mau bisa, Allah yang mau, bukan kita. Allah yang mau bisa. Begitu pula kejadian Isra Mi'raj yang berangkat bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam kitab Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Ta'ala berfirman, Maha Suci Allah yang memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa pada waktu malam hari. Kenapa dipilih Masjidil Aqsa? Alladzi barakna haula, tempat yang kami berkahi antara daerah Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina, supaya kami tampilkan kepada Nabi Muhammad SAW kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Allah dat yang maha melihat, Allah dat yang maha mendengar, memberikan kemampuannya kepada Nabi Muhammad di malam Isra Mi'raj, sehingga kanjeng Nabi melihat dan mendengar dengan izin Allah, menyaksikan yang tidak bisa disaksikan makhluk manapun, mendengar yang tidak bisa didengar makhluk manapun, karena mendapatkan kemampuan dari Allah. Allah yang mau. Maka Nabi Muhammad ketika tertidur dibangunkan oleh malaikat Jibril, "Istaghfir ya Muhammad, fa inna rabbaka qad istaq." Muhammad, bangun, malam ini waktunya. Fa inna rabbaka qad istaq. Karena Tuhan kamu kangen Muhammad, bangun. Ketika Jibril ditanya malaikat Jibril, apa kata malaikat Jibril? Allah kangen sama kamu Muhammad. Hari Lailatul Qadar, malam ini Muhammad, malam pertemuan, wayang Muhammad berangkat. Jadi yang mau berangkatkan itu Allah. Itu kanjeng Nabi Buddha, Allah yang mau Nabi Muhammad berangkat. Kalau Allah yang mau dan semua bisa. Sebenarnya berkata Imam Al-Barzanji, beliau menjelaskan dalam kitab Maulidnya, Al-Barzanji beliau menjelaskan kanjeng Nabi dari Mekah ke Palestina. Palestina semua ganing langit, ganing langit Palestina, mulai dari Mekah. Ternyata dipegang kasurnya kanjeng Nabi itu belah Bunda Faras, kasur kanjeng Nabi masih ada, belum hilang anaknya. Berapa detik kecepatannya? Coba sampai ngadep, sampai pegang tempat itu sampai anak kepada anak si nonton anak si kue ada ya, berarti profesor misalnya. Tapi si nonton oleh si jual kaki atau panjangan, boleh ngadep anak. Saya bertanya anaknya berapa lama? Nonton menit dia sudah. Kanjeng Nabi dari Mekah Palestina menjalani jalan Mekah dicekel tempat kasih anak. Beberapa detik mosok kafir dan berkata karena kejadian Isra Mi'raj diceritakan Allah dalam kitab suci Al-Qur'an. Saudara Muhammad. Padahal itu dari Mekah ke Palestina, kalau numpang zaman dia itu 1 bulan. Palestina Mekah 1 bulan, dari PP numpang itu kendaraan paling banter. Saya ini sepur eksekutif banter Wijaya Kusuma. Kursi warna biru, banter itu, kayak habis stasiun mana? Dia dari bisnis patas yang paling eksekutif banter, pesawat itu segala mudah yang paling banter. Ini untuk dalam paling banter Mekah Palestina Mekah, itu PP Romulan itu paling banter. Kalau untuk roda gerges Romulan 1,5 bulan, 3 bulan.
Dari Palestina ke langit berapa jam Beb? Kalau pesawat Beb dia kalau pesawat terbang karena dari bumi ke bulan saja itu berapa tahun waktu? Dari bulan ke matahari berapa tahun? Matahari ke planet antariksa galaksi Bima Sakti berapa juta tahun? Kanjeng Nabi bukan melewati galaksi Bima Sakti, bukan melewati luar angkasa, menembus tiba satu lapis, dua lapis, tiga lapis, sampai 7 lapis langit, tembus Sidratul Muntaha, melihat surga dengan 7 lapisnya, melihat arasnya Allah dan bertemu dengan Allah. Bagaimana kasur makian? Mosok kafir, maksudnya mosok, maksudnya mosok. Ya Allah kepingin tadi. Makanya sampai dia ngomong saya gak bisa suki, sampai gak bisa suki. Tapi kalau Allah ingin sampai suki, sampai dia langsung suki. Kamu kan ya sampai. Percaya tak percaya? Percaya yakin, percaya tak percaya? Saya ini memang potongan ladeh, potongan ladeh. Sampai potongannya lah, tapi pengen moro-moro pun faya mensuki, buka bantal isi langsung rokem tadi. Bisa tak bisa? Kalau Allah mau bisa. Kalau Allah mau bisa. Sunan Bonang juga, tungket di Sunan Bonang itu diatur mengkolang kali dari akar sampai godong sampai buahnya berubah jadi emas. Ikut detail sak pohon emas piraken. Itu tungketnya Nabi, tungketnya Sunan Bonang digegas sendiri loh. Ke kolang kali, kolang kali Joko kaget, kolang kali udah emas. Apa kalau Sunan Bonang gelem PPN? Lo sampean kalau enggak mau. Kalau mau sak kampung tak jadi nama KB, enggak gelem Sunan Bonang. Bisa dan bisa. Ya bisa kalau Allah mau. Kalau Allah mau bisa. Jadi tidak ada mustahil, dunia ini mustahil tidak ada bagi Allah. Saat kita menjadi orang dekatnya Allah, hal yang mustahil itu tidak ada. Kamus mustahil itu tidak ada. Karena tidak ada kata mustahil untuk Tuhan kita Allah Subhanahu. Saya perlu paham. Islam Arabnya bukan moro-moro tuh. Tidak moro-moro Kanjeng Nabi dari Mekah Palestina munggah langit ketemu Allah dari mana? Itu naik pangkat seperti itu tuh tidak gampang. Sampai harus paham. Nabi Muhammad mengalami itu setelah beliau mengalami musibah yang begitu besar. Di tahun itu beliau ditinggal oleh anaknya. Di tahun itu beliau ditinggal oleh pamannya. Tidak lama beliau ditinggal oleh di tahun itu juga ditinggal oleh istri tercintanya Siti Khadijah. Siti Khadijah. Siti Khadijah.